Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadan. Halo, terputus lagi. Oke, Menggunakan nama kita saya mulai Rizky dulu Pak. Rizky dari Pak Iwan. kelas Oke, 3D bisa Bapak terangkan 41 apa yang terjadi sekarang ini mengenai SDG beratur? Keadaannya gimana di lapangan? latihan. Saya dari Prima Bakti Iya, Pendidik ya, pensiunan lah. Ya, beberapa hari yang lalu kita datangi DPR di Jawa Barat. Ya, kita mau protes ada persoalan di Jawa Barat. Setidaknya kami menemukan sudah 11 kota kabupaten, 11 kota kabupaten yang mengalami keracunan. Sekitar 23 kasus yang ada, sehingga ribuan siswa anak bangsa nih yang keracunan yang terjadi di Jawa Barat. Kami sangat prihatin. Ya, walaupun tentunya kami para guru sangat mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan adanya makan begitu gratis. Karena sudah setuju Presiden baru sekarang kami menemukan ini. Ya, tetapi sayang niat baik dari Pak Prabowo Gibran ini mencoreng apa yang dikatakan Bung Osman itu dengan adanya keracunan yang terjadi di berbagai daerah masih hampir di seluruh provinsi yang ada di tanah air. Jadi Jawa Barat ada berapa Pak kejadiannya? Di berapa kabupaten? Itu di 11 kota kabupaten itu. Ada di Jawa Barat. Di Jawa Barat ya itu ribuan Jawa Barat karena kalau angka DM sudah mengklaim Jawa Barat itu sebagai provinsi istimewa, ya saat ini istimewa keracunannya. Karena banyak ya hal ini saya sampaikan ke Pak Tekla, mari kita bergerak sama-sama ya warga Jawa Barat setidaknya meminimalisir lah kalau tidak bisa menzerokan. Nah itu ada di temuan Bapak penyebab keracunan itu apa? Ya, apakah terlalu banyak? Katanya saya dengar satu SPPG itu perusahaan catering harus berproduksi 3.000 porsi makanan. Apakah terlalu banyak atau bagaimana? Penyebabnya apa? Ya, saya tidak berpikir negatif, cuman yang saya lihat ini bagian dari kelalaian yang dilakukan oleh oknum atau pegawai-pegawai di SPPG atau di dapur gitu. Banyak kelalaian yang terjadi, ya misalnya kelalaian apa itu? Ya, dia mungkin terlalu lama menyediakan makanan, belanja bahannya terlalu lama, yang mengakibatkan kelalaian. Artinya bisa aja makanannya baru disuguhkan 3 hari lagi, sudah dimasak sekarang atau bagaimana? Oh, itu 3.000 porsi harus disiapkan dalam sehari. Ya, jadi besok harus diberikan kepada anak-anak. Ya, kemungkinan ya akan terjadi seperti itu. Dan terjadi tiap hari itu harus 3.000 porsi. Seharusnya ya itu ada test food yang dilakukan oleh SPPG. Ya, test food sehingga belum terjadi kepada anak-anak maka terjadi dulu. Ya, kan sekarang yang ditugaskan untuk tes oleh pemerintah kemarin ada jumret BGN dengan para ahli itu SOP-nya harus dulu yang mencicipi. Ya, aku protes tapi kenapa mesti dikorbankan kita melawan bakteri? Sekarang melawan rapuh itu harus melawan bakteri, maka itu saya kira hal yang tidak tepat kita protes. Dan lagi pula kalau 3.000 porsi tesnya bagian apa? Bisa aja sebagian makanan itu bersih, sebagian sudah beracun, ya bisa bagian. Jadi kalau menurut saya Bang, aku bukan orang hukum, ya tapi setidaknya seorang guru sedikit tahu hukum. Ya, kalau kelalaian seperti itu mestinya pemerintah melakukan mengusut kasus ini, setidaknya kelalaian yang mengakibatkan keracunan pada siswa. Itu, ya maaf, saya bukan guru tapi sedikit mata. Saya kira barangkali 360 tahun atau 365 pasal perdata PMH itu 365. Iya, 36 bisa dilibatkan. Ya. Terus kalau aku baca di Undang-Undang Perlindungan Anak itu Undang-Undang Nomor 35 Pasal 54, siswa harus dilindungi di dalam lingkungan sekolah disebutkan kecelakaan fisik dan psikologis. Jadi kalau anak tidak mau makan, lantas dimarahin, ini bagian dari pelanggaran terhadap undang-undang. Ini jauh ini Bapak Ibu sudah lebih pintar dari pengacara, lama-lama nanti bisnis saya teman satu lagi ya. Gitu. Ini bagian dari indikasi melanggar undang-undang termasuk hak asasi manusia. Ya, aku baca
Undang-Undang 39 pasal 64. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang berbahaya yang mengakibatkan kesehatan fisik. Oke, kita ulang dulu. Jadi temuan Bapak penyebab utama keracunan itu apa? Satu, kalian karena mungkin masakannya udah terlalu lama dimasak. Ya. Oke, apalagi penyiapan bahan masakannya seperti sayuran kan, sayuran itu terlalu lama karena harus mempersiapkan porsi yang banyak dalam waktu yang jadi mungkin sudah dimasak beberapa hari sebelumnya, ya, atau mungkin enggak. Ada nggak sisa makanan hari ini atau 2 hari lalu dipakai lagi untuk makan berikutnya? Nah, informasi dari lapangan harus habis, harus habis. Karena begini, tidak semua makanan ke sekolah dimakan semua oleh siswa. Ya, ada sebagian masyarakat dari kalangan mampu enggak, ya, karena ya tidak cocok mungkin. Ya, benar. Biasa dia makan siap saji, ya, tiba-tiba ada tempe, ada tahu atau ada buah-buahannya juga sekali gitu. Ya. Ya. Jadi sebagian, nah yang sebagian ini kalau yang basi dibuang, kalau yang bagus ya diekstrak. Ulangi lagi. Saya dengar katanya paling banyak bakteri salmonella, benar nggak tuh? Ya. Itu ahli gizi yang lebih tahu tentang itu. Ya, saya pribadi pernah makan di suatu restoran, makan ikan mas. Saya udah curiga memang bahwa ikan mas tersebut rada-rada nggak ada rasa. Berarti sudah lama, manisnya itu sudah hilang. Kemudian besoknya kebetulan saya trip ke Singapura. Begitu saya landing di Singapura, mulailah menggigil. Benar-benar sangat menyakitkan memang kalau kena bakteri salmonella ini. Untung saya langsung dari bandara langsung dibawa ke rumah sakit di Singapura. Dan 2 hari saya dikasih antibiotik dosis tinggi. Jadi memang bakteri salmonella itu kalau makanan terlalu lama dan dikonsumsi sangat berbahaya, Pak. Itu saya alami sendiri. Ya, jadi terbaik menurut Bapak bagaimana? Ya, saya kira ini ada solusi yang Pak Doni silakan lu. Kebetulan kita sudah tersambung dengan Pak Dadan, Kepala Badan Gizi Nasional. Halo Pak Dadan. Ya, selamat malam. Selamat malam Bapak. Boleh Bapak ceritakan apa penyebab keracunan ini Pak, SPG ini Pak? Silakan Pak. Ya, mungkin saya harus menyampaikan data dulu ya sebelum saya cerita. Untuk bahwa alhamdulillah hari ini itu SPG yang sudah terbentuk itu ada 10.012 dan saya perlu sampaikan periode pembentukannya. Jadi ada periode yang penting yang pertama dari Januari sampai Juli itu terbentuk 2.391 SPG dan pada saat periode Januari sampai Juli itu tercatat ada 24 kejadian di mana SPG mengalami kejadian ada penerima manfaat yang melalui sakit ya, dan itu jumlah yang besarnya beberapa saja yang banyak kami catat, banyak yang sakit 4 orang, 7 orang, 6 orang itu kami catat semua. Kemudian ada periode yang paling penting sekarang dari 1 Agustus sampai akhir ya, September itu terbentuk 7.921 SPG dalam waktu 2 bulan dan dengan terbentuknya SPG baru ini kami mencatat sampai hari ini ada 52 kasus kejadian. Jadi ya, kita melihat bahwa kejadian itu banyak yang terjadi pada SPG baru yang baru terbentuk ya, setelah kami cek sebagian besar itu karena tidak mematuhi yang ditetapkan. Jadi contoh seperti misalnya di Bandung Barat itu, ada gangguan ya di Bandung Barat itu untuk bahan baku kami mengatakan bahwa SOP itu harus maksimal H-2 dibeli ya, dan kemudian dimasak juga tidak boleh lebih dari 6 jam sampai penerima manfaat makan. Nah, di Bandung Barat itu bahan bakunya itu dibeli H-4, jadi sudah 2 hari lebih lama. Dan kemudian ketika masak, biasanya kalau kita mengirim 3 kali pengiriman ke
Ada yang pengiriman jam setengah 8, ada yang pengiriman jam 9, ada yang pengiriman jam setengah 12. Maka masaknya juga harusnya beda-beda. Jadi yang masak jam 2 itu harusnya untuk yang pengiriman jam setengah 8. Kemudian masak jam 4 harusnya untuk pengiriman jam 9. Kemudian yang pengiriman jam setengah 12 itu harusnya dimasak jam 6. Nah, di Bandung itu masaknya jam 9 cukup 3 kali pengiriman. Jadi sudah bahan bakunya terlalu lama. Yang kedua juga masaknya terlalu lama sehingga karena terlalu lama dari processing ke waktu konsumsi dengan suhu yang 25 derajat rata-rata maka pertumbuhan bakteri dapat terjadi lebih cepat. Nah kemudian yang kita lihat juga di Banggai. Di Banggai itu selama 8 bulan itu SCTG melakukan kegiatan dengan aman karena supplier ikan cakalangnya sudah bagus ya sudah memiliki kualitas yang standar tapi kemudian karena ingin mengadopsi atau mengakomodir potensi sumber daya lokal berasal dari nelayan lokal di desa itu kemudian akhirnya terjadi pergantian supplier yang belum siap untuk masuk dalam jumlah besar sehingga ada bagian-bagian ikan cakalang itu yang memang tidak dibuang itu bisa menimbulkan alergi atau bahkan kematian. Jadi yang terjadi di Bangka itu akhirnya banyak anak yang kena alergi. Alhamdulillah sih saya bersyukur tidak sampai mengancam jiwa, tetapi itu menimbulkan alergi yang berlebihan sehingga menjadi kita istirahat dulu sebentar. Nanti akan lanjut dengan Bapak. Sebentar ada istirahat dulu Pak ya. Sebentar istirahat Pak. Mesti Diklat dulu diklat. Dipersembahkan oleh siapa takut waktu kampanye kopi kesehatan kopi yang mungkin perlu tetap nyaman walaupun belum makan. Ayo para pemilik kopi coba kopi buat depan kopinya presiden bola. Saksikan terus foto setiap Rabu jam 9 malam dan jangan lupa minum dua yang premium. Itu pisang goreng. Dibakar loh. Kita beli 9 manis kan. Well, ada apa diabetes? Makanya, aku ini deh kok. Tenang. Papa nggak akan bebanin kamu. Kan udah pakai bubuk yang asli. Lagi sebentar. Kan sorry kan hunian yang baik tak sekadar memberikan rasa aman dan nyaman, namun juga menawarkan kehidupan yang lebih bernilai. Nah, ini luar biasa. Kita kembangkan ring telit extension 6 kali 14 84 meter. Ini terjangkau di bawah sampai dua lantai sudah ada. Kita itu panas 135 meter. Bangunan 111 meter dan antena cuma 24 meter. Central City, Ring Valley Extension yang desain. Sabtu jam 8 pagi lewat 55 menit. Jadi, tahukah Anda 5 motif batik Nusantara? Mega Madu. Kamu. Parah. Itu kopi. Sudah tepatkah jawaban Anda? Makin tahu di Cari Tahu berikutnya. Gambar Metro Storage, Senin hingga Jumat live jam setengah 8 pagi. Hai kerabat, berani minum kopi. Siapa takut? Cuma waktu campur kopi kesehatan Hotman yang pikir terus tetap nyaman walaupun belum makan.
Ayo para pemilik kopi, harus coba kopi buat kita baru. Posisinya presiden bola. Saksikan terus kontrol setiap level dari malam dan jangan lupa minum dua hitam premium. Dipersembahkan oleh Wah, kenapa? Sebelum ini, kontrol keracungan NBK. Pada dan Set ya. offset. Jadi tadi Bapak menerangkan lebih banyak karena faktor human error kesalahan manusia. Apakah tidak sebaiknya untuk kontrak-kontrak berikutnya setiap perusahaan SPBG atau catering itu dibuat penalti uang yang sangat besar? Pokoknya kalau ada keracunan tidak dibayar dan harus bayar penalti. Atau ada solusi nggak? Katanya mau dilibatkan kepolisian. Benar nggak Pak? Pak, begini Pak. Kita ini kan harus tahu sejarah tentang sumber perusahaan gedung satuan daerah kelurahan Gigi. Ya, mitra-mitra ini adalah pejuang-pejuang merah putih. Ya, jadi kita ini harus berterima kasih pada mereka-mereka yang sekarang menjadi mitra Badan Gizi Nasional. Kenapa? Karena Badan Gizi Nasional sendiri punya uang, tapi hampir sulit membangun hidupnya sendiri karena dia aturan yang memang tidak mudah. Sehingga kita punya target tinggal uang menteri, uang menteri yang kita buat. Yang kita targetkan bulan Agustus saja, sampai sekarang belum kita bisa wujudkan. Jadi adanya para mitra yang membangun SPG dengan jumlah yang fantastik menurut saya, sehingga pada bulan September ini kita sudah bisa membentuk 10.012 dan masih asli 12.000 yang harus kita verifikasi. Ini adalah kontribusi besar sebagai pihak terhadap program makan bergizi. Jadi kami ketika ada kejadian seperti ini, karena ada kegampangan SPG yang pertama kali bergabung untuk hari Senin kemarin yang kebetulan ada SPG baru yang beroperasi, kita sudah tunjukkan belajar dari kesalahan, yaitu mereka untuk pertama kali tidak boleh melayani jumlah yang ditargetkan. Mereka bukan rata-rata melalui manfaat dari 3.000 sampai 4.000. Nah, ya, sebagian besar yang kejadian itu ingin melayani langsung dalam satu waktu ketika mereka belum mampu mengendalikan operasi dengan baik. Jadi kemarin hari Senin kita sudah kembali kendalikan, hari Minggu itu kita kumpulkan mereka semua, kemudian kita pastikan untuk pertama kali mungkin seminggu 2 minggu mereka tidak boleh melayani lebih dari 1.000 untuk memulai kegiatan dengan jumlah yang menurut kami masih bisa dikerjakan. Jadi masih itu mungkin tidak terlalu repot karena jumlahnya lebih sedikit dan juga waktu pengiriman juga bisa lebih cepat waktu. Jadi kita biasakan dulu mereka itu untuk bisa melakukan kegiatan dengan baik, karena dulu waktu kita melakukan uji coba pada saat Presiden masih kampanye untuk bisa melayani 3.000 dengan baik itu kita butuh waktu. Jadi ya pengalaman ini kemudian kita sekarang terapkan dan kemudian menyalahi SOP prosedur kami hentikan sementara karena ini penting sekali untuk menganalisis semua kejadian yang ada, termasuk juga untuk kehati-hatian karena pernah kejadian kalau kita tidak stop kemudian ada kejadian lagi itu kita yang nanti salahkan. Ini pernah kejadian di Kupang, jadi ada satu SMP yang kemudian mengalami keracunan, kami langsung stop supaya tidak dikirimkan makanan, dan kemudian ternyata 10 hari kemudian di SMP itu terjadi keracunan lagi, padahal bukan dari makan bergizi. Jadi menyetop untuk operasi untuk SPG yang lalai itu adalah tidak hanya untuk menginvestigasi apa yang terjadi, tapi juga untuk kehati-hatian kita di dalam mengantisipasi berbagai hal yang akan terjadi kemudian. Jadi menurut Bapak belum waktunya tidak dikenakan sanksi berupa penalti uang yang besar bagi setiap SPBG yang makanannya menimbulkan keracunan. Bapak harus tahu mereka tuh sekarang baru keluar uang 2 miliar. Ya baru mulai kegiatan, belum mendapatkan reward dan istilahnya insentif dari kita. Di 1 bulan saja mereka sudah rugi. Jadi tanpa harus kita kasih penalti pun mereka sudah rugi. Aspek kemanusiaan kita sebetulnya kasihan gitu. Tetapi karena ada kelalaian di mana dia terlalu ingin cepat mendapatkan pengembalian investasi,
dan tidak hati-hati menyalahi prosedur, akhirnya kita stop. Itu pun sudah penalti. Satu, penalti terkait dengan material, dan kedua juga material, karena pasti begitu ada kejadian, dan setiap kali ada kejadian pasti ada anak yang tersakiti atau pemanfaat yang tersakiti. Setiap kali kejadian pasti